Bab 331. Janice tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum dia melihat Leon datang dari kejauhan dengan sepedanya. "Leon, aku di sini," Janice tersenyum sopan saat dia melambai ke arah Leon. Leon menjawab sambil tersenyum dan berhenti di depan Janice. "Janice, ini beberapa kosmetik dari Elegante. Ini untukmu." Leon menyerahkan 2 kosmetik yang dibuat khusus. "Terima kasih." Janice menerima kosmetik itu, tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan dirinya dan Leon yang sedang makan dan berbelanja bersama tempo hari. Perasaan aneh merayapi hatinya. Sebelumnya, dia selalu menganggap Leon sebagai teman baik. Mereka hanya teman biasa, dan dia tidak pernah melihat Leon lebih dekat lagi. Namun, Leon banyak berubah setelah mereka bertemu lagi. Ia tiba-tiba mendapatkan sedikit daya tarik yang seharusnya dimiliki pria dewasa. Keterampilan bela dirinya juga luar biasa. Di mall, ia melindunginya di setiap sudut. Itu membuatnya merasa sangat aman. Rasa aman adalah sesuatu yang dibutuhkan sebagian besar wanita, dan dia tidak terkecuali. Apa yang dikatakan ibunya sebelumnya tampaknya juga mengingatkannya. Ia tiba-tiba merasa seperti masih sendiri, begitu pula Leon. Sepertinya tidak akan menjadi masalah jika mereka berdua mencoba pergi keluar bersama. Akan tetapi, dia segera melupakan ide itu saat ide itu muncul di kepalanya. Lagi pula, dia selalu memperlakukan Leon sebagai teman. Akan sangat aneh jika dia tiba-tiba berkencan dengan seorang teman. Dia tidak akan bisa menerimanya secepat itu. "Janice, apa yang kamu lihat? Apakah ada sesuatu di wajahku?" Leon menyentuh wajahnya dengan rasa ingin tahu, tidak mengerti mengapa Janice menatapnya. Tidak, aku hanya sedang memikirkan beberapa hal." Wajah Janice memerah. Ia teringat apa yang diminta ibunya sebelumnya, jadi ia pun mengajukan undangan. "Leon, karena kau sudah di sini, mengapa kau tidak masuk sebentar? Orang tuaku ingin bertemu denganmu. Orang tuamu ingin bertemu denganku. Bukankah itu agak tidak pantas?" Leon memasang ekspresi aneh di wajahnya. Ia berencana untuk pergi setelah memberikan hadiah itu kepada Janice atau bahkan mengajak Janice pergi berbelanja lagi. Dia tidak menyangka Janice akan meminta dia untuk bertemu orang tuanya. "Ada apa dengan itu? Jangan salah paham. Ibu saya baru tahu kalau kamu adalah teman kuliah, dan ingin mengundangmu masuk sebagai teman ngobrol. Itu saja, tidak ada alasan lain." Janice mulai tersipu. "Oh, jadi begitu." Leon tampak tersadar. Ia segera menyadari bahwa ia tidak membawa apa-apa, yang menurutnya tidak sopan. "Janice, beri aku waktu sebentar. Biarkan aku pergi membeli hadiah. Tidak perlu repot-repot." Janice ingin menghentikan Leon, tetapi Leon pergi dengan sepedanya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Tidak lama kemudian, Leon mengikuti Janice ke rumahnya sambil membawa hadiah di tangan. Di ruang tamu, ia bertemu orang tua Janice, Horace Ling dan Leanne Rivers. "Ayah, Ibu, perkenalkan. Ini teman kuliahku, Leon." Janice memperkenalkan kedua belah pihak secara singkat. "Tuan Ling, Nyonya Ling, halo. Senang bertemu dengan kalian, ini hanya hadiah kecil dariku." Leon tersenyum sopan sambil menyerahkan hadiah di tangannya. "Leon, kami sudah cukup senang kamu datang sebagai tamu. Tidak perlu memberi kami apapun." Leanne tersenyum. Meskipun hadiah yang diberikan tidak terlalu berharga, mereka tetap menunjukkan sopan santun dan rasa hormat. Orang tua Janice memiliki kesan yang baik terhadap Leon setelah itu. "Silakan duduk." Bab 332. Horace dengan antusias memberi isyarat kepada Leon untuk duduk di sofa. Setelah beberapa basa-basi, "Leon, aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Kamu dari mana? Orang tuamu bekerja sebagai apa?" tanya Leanne lugas. "Saya yatim piatu. Saya tumbuh di panti asuhan di Springfield City," kata Leon dengan nada agak sedih. Yatim piatu. Horace dan Leanne sama-sama tercengang. Senyum di wajah mereka membeku. "Lalu, apa pekerjaanmu?" Leanne terus bertanya. Meskipun Leon adalah seorang yatim piatu tanpa banyak latar belakang keluarga, jika Leon memiliki pekerjaan yang bagus dengan gaji dan jabatan yang tinggi, dia masih bisa menerimanya mengingat potensi pertumbuhannya di masa depan. "Saat ini saya seorang sekretaris di sebuah perusahaan kosmetik,"
jawab Leon jujur. Leanne tahu bahwa sekretaris biasanya hanya menjalankan tugas, dan tidak memiliki gaji yang tinggi. Mereka juga tidak memiliki banyak masa depan, jadi suasana hatinya menjadi sangat dingin. Lalu, apakah kamu punya rumah atau mobil? Tidak, saat ini saya belum memilikinya. Leon menggelengkan kepalanya, akhirnya menyadari ada yang salah. Mengapa rasanya Leanne sedang memeriksa rekeningnya? Bukankah itu aneh? Belum membelinya, mungkin dia tidak mampu membelinya. Suasana hati Horace dan Leanne menjadi buruk. Awalnya, mereka berdua memiliki kesan pertama yang baik tentang Leon. Dia rendah hati dan sopan, tinggi dan tampan. Dia tampak cocok dengan Janice dalam berbagai hal. Namun, mereka mengetahui bahwa Leon adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki apapun. Ia bahkan tidak memiliki mobil atau rumah. Keadaannya jauh lebih buruk daripada yang mereka kira. Mereka berdua sangat kecewa, dan keduanya memutuskan untuk tidak menjodohkan putri mereka dengan Leon. Janice, ikut aku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Leanne menatap Janice sekilas sebelum ia bangkit dan berjalan ke kamar tidur bersama Janice, lalu menutup pintu di belakangnya. Di kamar tidur, Bu, ada apa? Kepala Janice penuh keringat, dia tidak mengerti mengapa ibunya ingin dia ada di sana. Aku tidak setuju kamu bersama Leon, kata Leanne dengan tidak senang. Bukankah kamu baru saja memintaku untuk mencoba berkencan dengannya? Janice bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk bersama Leon, tetapi dia merasa agak aneh ketika ibunya mengubah pendapatnya. Itu dulu, ini sekarang. Dia yatim piatu tanpa apapun. Bagaimana dia bisa membuatmu bahagia? Kata Leanne dengan geram. Ia tahu bahwa putrinya sangat cantik. Meskipun ia tidak pernah benar-benar berpikir untuk menikahkan putrinya dengan keluarga kaya, putrinya seharusnya tidak kesulitan mendapatkan pria yang lebih kaya, atau pria muda dan tampan. Namun, kondisi Leon terlalu buruk. Dia sama sekali bukan pasangan yang cocok untuk putrinya. Tidak mungkin dia bisa membiarkan putrinya menikah dengan Leon dan menderita bersamanya. Bu, Leon tidak seburuk yang kamu kira. Dia punya banyak kelebihan. Janice akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, dan mencoba membela Leon. Oh, kalau begitu kenapa kamu tidak menceritakannya padaku? Tanya Leanne. Dia sangat ahli dalam seni bela diri. Bahkan beberapa orang yang menyerangnya bersama-sama bukanlah tandingannya. Mata Janice berbinar saat dia memikirkan bagaimana Leon melindunginya di mal. Dia merasakan perasaan hangat di hatinya. Apa gunanya seni bela diri? Masyarakat ini materialistis. Apa gunanya tahu cara bertarung? Tidak perlu lagi. Bab 333. Leanne tampak tidak senang. Ia langsung menganggap Leon sebagai penjahat yang hanya tahu cara bertarung. Janice merasa ibunya mungkin salah paham, dan buru-buru berkata, Bu, tidak seperti yang ibu pikirkan. Bukannya Leon juga tidak punya uang. Dia punya tabungan. Dialah yang membelikanku pakaian-pakaian mahal itu dari mal. Dia menghabiskan beberapa ribu sekaligus. Janice memberitahu Leanne tentang pakaian-pakaian itu, ingin ibunya menyetujui Leon. Oh, benarkah begitu? Dari mana dia mendapatkan uangnya? Leanne terkejut. Ekspresinya sedikit melembut. Dengan situasi Leon, fakta bahwa dia bersedia menghabiskan begitu banyak uang untuk putrinya setidaknya berarti dia tulus terhadap Janice. Dia menghasilkan uang dengan berjudi, jawab Janice spontan. Dia segera menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengatakan itu, dan buru-buru menutup mulutnya. Namun, sudah terlambat. Apa? Dia berjudi. Ekspresi Leanne menjadi gelap. Seorang pria yang hanya suka berkelahi dan berjudi. Dia bukan pria yang baik. Janice, kamu harus tegas padanya di masa depan. Jaga jarak. Mulai sekarang, kamu harus memutuskan hubungan dengannya. Jangan sampai dia tertipu, kata Leanne dengan marah. Kesannya terhadap Leon sudah sangat buruk. Janice tidak pernah menyangka bahwa ia akan membuat Leon terdengar lebih buruk. Ia hampir menangis karena panik. Bu, tidak seperti itu. Leon tidak seburuk yang kamu pikirkan. Sudah cukup, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Rumah tangga kita tidak akan menerima seseorang yang begitu hina. Keluarlah dan bicaralah padanya sekarang juga. Carilah alasan untuk mengusirnya. Aku tidak ingin melihatnya lagi.
Leanne memotong ucapan Janice dan berkata dengan nada jijik. Janice terkejut, bagaimana aku bisa melakukan itu? Bu, dia masih tamu. Sekarang sudah siang. Sebaiknya kita biarkan dia makan siang dulu. Makan siang. Dia tidak pantas mendapatkannya. Putuskan semua hubungan dengannya sekarang juga. Kalau tidak, aku yang akan melakukannya. Kata Leanne tegas. Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Janice merasa sangat tidak berdaya saat dia dengan enggan kembali ke ruang tamu bersama ibunya. Di ruang tamu, Leon melihat Janice dan ibunya keluar dari kamar tidur. Raut wajah mereka tampak tidak senang, yang membuat Leon bingung. Leanne bersikap cukup ramah kepadanya sebelumnya, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tampak menatapnya dengan jijik, dan dia sama sekali tidak tahu bagaimana dia menyinggung perasaannya. Akan tetapi, dia adalah seorang yatim piatu, jadi dia sudah terbiasa dengan tatapan dingin dan jijik. Karena Leanne tidak menyambutnya, dia tidak punya alasan untuk tinggal. Janice, aku sedang sibuk. Aku tidak akan merepotkanmu lagi. Aku pamit dulu. Leon sangat sadar diri dan bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Tidak, Leon, ini sudah siang. Kau harus pergi setelah makan siang. Janice menarik lengan Leon dengan tulus. Leanne tidak pernah menyangka putrinya akan melakukan hal itu. Ia berkata dengan geram, aku tidak berhasil membeli bahan makanan hari ini. Kita tidak bisa memasak apapun. Tidak apa-apa, aku bisa makan di luar bersama Leon, kata Janice tegas. Leanne merasa jengkel, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya, mengingat putrinya sudah bertekad. Janice, tidak apa-apa. Saya sibuk. Bab 334. Leon sudah menyadari ada yang salah dengan suasana dan terus mencoba untuk meminta maaf. Ini akhir pekan, kamu tidak perlu pergi bekerja. Apa yang penting? Kamu harus makan siang denganku sebelum pergi. Janice berkata dengan keras kepala. Baiklah, Leon setuju dengan enggan, tidak dapat menolak Janice. Tunggu sebentar, ayahmu dan aku juga ikut. Leanne menatap Horace dengan tajam saat melihat Janice menyeret Leon keluar. Orang tua Janice akhirnya ikut bersama mereka. Setelah percakapan di kamar tidur, Leanne salah paham bahwa Leon memiliki karakter yang buruk. Dia sangat waspada terhadap Leon, dan tentu saja tidak akan membiarkan putrinya pergi keluar bersama Leon sendirian. Setelah itu, rombongan turun ke bawah. Janice mengantar semua orang ke kawasan bisnis di dekatnya. Setelah itu, mereka tiba di sebuah hotel mewah. Janice, kamu bisa saja membawa kami ke restoran di pinggir jalan, kenapa kamu datang ke tempat yang begitu mahal? Leanne memasang ekspresi masam di wajahnya. Leon adalah tamu yang langka. Tentu saja, kita harus memperlakukannya dengan baik, kata Janice tegas. Leon bukan hanya sekedar sahabatnya, namun Leon bahkan menghabiskan begitu banyak uang untuk membelikannya pakaian di mall terakhir kali. Leon memperlakukannya dengan sangat baik, jadi tidak mungkin dia bisa memperlakukannya dengan buruk. Sedangkan ibunya, dia hanya akan diceramahi saat sampai di rumah. Tidak ada yang istimewa. Kamu, wajah Leanne semakin gelap, merasa sangat marah pada putrinya. Namun, dia tidak bisa langsung memarahi Janice karena Leon ada di sana. Itu akan sangat memalukan. Baiklah, kita sudah di sini. Ayo makan saja, kata Horace dengan nada menenangkan. Leanne berharap Leon akan pergi setelah mereka makan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat mereka berempat masuk ke hotel. Saat mereka tiba di pintu masuk, mereka berempat bertemu dengan pasangan muda. Pasangan itu tampak seperti sepasang kekasih. Usia mereka sekitar 25 atau 26 tahun. Wanita itu cantik rupawan dan cukup modis. Namun, temperamennya tampak agak kurang. Paman, Bibi, kebetulan sekali. Kenapa kalian berdua ada di sini? Wanita muda itu menyapa mereka sambil tersenyum. Kami datang ke sini untuk makan siang. Bagaimana denganmu, Mindy? Horace dan Leanne menjawab sambil tersenyum. Oh, aku ke sini sama pacarku. Dia sedang bertemu klien besar dari perusahaannya untuk rapat bisnis. Mindy menunjuk pria di sebelahnya dan berkata, ini pacarku, Joey Hogan. Joey, ini pamanku, bibiku, dan sepupuku, Janice.
Mindy memberikan beberapa perkenalan singkat. Halo Tuan dan Nyonya Lun, Joey tersenyum. Saat tatapannya jatuh pada Mindy, perasaan takjub membuncah di hatinya. Janice sangat cantik, sangat sulit menemukan orang yang mirip dengannya. Selain itu, ia mengenakan gaun pendek yang mewah dan berkelas, yang menonjolkan penampilannya yang lembut. Joey merasa sudah pernah bertemu dengan beberapa wanita cantik sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita secantik Janice. Mindy tampaknya tidak bisa dibandingkan dengan Janice dalam hal apapun. Siapa dia? Apakah dia pacar Janice? Mindy menatap Leon dengan ekspresi penasaran. Tidak, dia teman sekelas kuliah Janice, Leon. Horace menggelengkan kepalanya dan memperkenalkan Leon secara singkat. Mengetahui bahwa Leon hanyalah orang luar, Mindy dan Joey tidak memikirkannya lagi. Bab 335. Mindy, pacarmu bekerja sebagai apa? Leanne tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Keluarganya punya perusahaan. Aset mereka mencapai jutaan. Mindy tersenyum senang. Jutaan. Leanne dan Horace sama-sama terkejut. Bagi mereka, jumlah uang itu sudah dianggap sangat kaya. Janice, lihat sepupumu. Dia tidak jauh lebih tua darimu, dan dia sudah punya pacar yang luar biasa. Bagaimana denganmu? Kamu bahkan tidak punya pacar. Kamu harus belajar satu atau dua hal darinya. Leanne melotot ke arah Janice dengan tidak senang. Putrinya sangat unggul dalam segala hal dan lebih cantik dari Mindy. Ia tidak berharap putrinya akan mendapat pacar yang sekaya Mindy, tetapi lelaki itu setidaknya harus berasal dari keluarga terhormat dan seorang pemuda terhormat. Namun, putrinya berhasil berakhir berteman dengan seorang yatim piatu yang berkarakter buruk seperti Leon, alih-alih memilih seseorang dari sekian banyak pria yang mengejar Janice. Jelas sekali bagaimana perasaannya. Bu, semua ini sudah takdir. Bukannya aku tidak menginginkannya, hanya saja belum ada yang cocok untuk saat ini, kata Janice tak berdaya. Ia mulai kesal dengan tuannya yang terus-menerus menyuruhnya untuk menikah. Baiklah, ayo masuk dan makan dulu, kata Horace. Setelah itu, mereka mengundang Mindy dan Joey. Mindy, kalian berdua sudah makan. Kenapa tidak ikut dengan kami? Tidak apa-apa, Paman. Sebaiknya Paman masuk dan makan siang dulu. Joey dan aku akan menunggu klien itu. Mindy menolak perintah Horace. Baiklah kalau begitu, kita akan masuk ke dalam. Melihat Horace dan yang lainnya memasuki hotel, tatapan Joey tertuju pada Janice, tidak mengalihkan pandangannya sedikitpun. Apa yang kamu lihat? Aku tahu sepupuku sangat cantik, tapi kamu tidak perlu terus-terusan menatapnya seperti itu. Mindy mencubit Joey dengan tidak senang. Joey kembali tersadar, dan buru-buru menjelaskan, Mindy, jangan salah paham. Aku tidak menatapnya, aku hanya sedang memikirkan sesuatu. Ada apa? Mindy memasang ekspresi penasaran di wajahnya. Klien saya, Tuan Wyatt, adalah seorang pemuda kaya dan berkuasa yang kebetulan masih lajang saat ini. Karena sepupumu tidak punya pacar, aku jadi bertanya-tanya apakah aku harus mengenalkannya pada Tuan Wyatt. Dia sangat cantik dan terlihat sangat sopan. Tuan Wyatt pasti akan menyukainya. Jika mereka berdua akhirnya bersama, perusahaanku akan menjadi kaya di masa depan. Kata Joey bersemangat. Keluarganya memiliki perusahaan kecil. Aset mereka sangat jauh dari apa yang dimiliki Wyatt Group. Dalam hal bisnis, perusahaan keluarganya selalu bergantung pada Wyatt Group. Kali ini, ia mewakili perusahaan untuk membahas peluang bisnis lebih lanjut dengan Theodore Wyatt. Jika ia berhasil memperkenalkan Janice kepada Theodore, dan Theodore menyukainya, kerja sama itu akan mudah. Bukan hanya itu, jika Janice dan Theodore akhirnya bersama, maka keluarganya akan mampu bangkit lebih jauh di masa depan dengan mengandalkan Wyatt Group. Benar juga, kenapa aku tidak kepikiran? Biar aku yang membicarakannya dengan bibi dan pamanku. Sorot mata Mindy berbinar, dia segera mengerti apa yang ingin Joey lakukan. Setelah itu, dia buru-buru mengejar kelompok Horace dan Leon. Hei, tunggu. Mindy memanggil orang tua Janice. Mindy, ada apa? Apa kau butuh sesuatu? Horace dan Leanne menoleh untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 336. Klien Joey adalah seorang pemuda kaya. Dia masih muda, dan keluarganya memiliki kekayaan puluhan juta.
Joey dan saya ingin memperkenalkan Janice kepadanya. Apa pendapat kalian berdua? Mindy menjelaskan situasinya. Benarkah? Hebat sekali. Bud, Horace dan Leanne sangat gembira. Di mata mereka, keluarga dengan kekayaan puluhan juta adalah orang yang sangat kaya. Meski mereka berdua tidak pernah menaruh harapan pada putri mereka untuk menikah dengan keluarga kaya, mereka tentu ingin mencobanya apabila ada kesempatan di depan mereka. Jika putri mereka cukup beruntung untuk difavoritkan oleh pihak lain, bukankah peruntungannya akan langsung berubah? Paman, Bibi, jadi kalian berdua setuju? Kata Mindy dengan gembira. Ya, tentu saja kami melakukannya, Horace dan Leanne mengangguk. Tidak, Mindy, terima kasih sudah memikirkanku, tapi aku tidak mau dijodohkan seperti itu. Janice terkejut dan buru-buru menolaknya. Meskipun perjodohan bukan sesuatu yang luar biasa, namun bukan berarti mereka berdua memiliki dasar emosional apapun. Dia pun tidak setua itu, dan dia tidak kekurangan pria yang mencoba mendekatinya, jadi dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Jika mereka bersikeras melakukan hal seperti itu, dia lebih memilih untuk pergi dengan Leon. Paling tidak, mereka berdua saling mengenal dengan baik. Saat ide itu muncul, Janice terkejut. Ia buru-buru menepis ide itu, merasa seperti terlalu diomeli oleh ibunya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa memikirkan Leon? Kenapa tidak? Kamu tidak punya pacar sekarang. Kenapa kamu tidak mencobanya saja? Kata Leanne dengan tidak senang. Benar sekali, Janice, Joey dan aku baru saja memperkenalkan kalian satu sama lain. Apakah hubungan kalian akan berjalan baik atau tidak, itu belum pasti. Kalau kamu tidak suka dengan pria itu, kamu tinggal cari alasan untuk menolaknya, kata Mindy. Tapi, Janice masih ragu-ragu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayo kita lakukan saja, kata Leanne tegas. Baiklah kalau begitu. Janice merasa tidak berdaya saat melihat ibunya sudah membuat keputusan. Ia terpaksa menerimanya. Paman, Bibi, Joey sudah memesan kamar. Begitu Tuan Wyatt datang, kita akan makan bersama untuk saling mengenal. Itu saja yang perlu kita lakukan. Adapun teman sekelas Janice, bisakah kamu pergi? Mindy memandang Leon dan mencoba mengusir Leon. Karena ini adalah kencan buta yang diatur untuk Janice, tidaklah pantas bagi Leon untuk tinggal di sana. Baiklah, Tuan dan Nyonya Ling, Janice, saya permisi dulu. Itu urusan pribadi Janice dan tidak ada hubungannya dengan Leon. Dia dengan bijaksana bersiap untuk pergi. Tidak, Leon tidak bisa pergi. Jika dia pergi, maka aku tidak akan setuju. Janice buru-buru meraih lengan Leon dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Leon datang khusus untuk memberinya kosmetik. Jika dia pergi tanpa makan, maka dia akan terlalu malu untuk bertemu Leon lagi di masa depan. Kenapa kamu ingin dia ada di dekatmu jika kamu sedang bertemu seorang pria? Leanne sangat marah. Dia teman baikku. Aku ingin dia mengawasiku. Leanne menatap tajam ke arah Leon. Mendengar perkataan Janice, Leon merasa itu adalah ide yang masuk akal, jadi dia sejenak lupa untuk pergi. Bibi, tidak apa-apa. Karena Janice sangat ngotot, biarkan saja teman sekelasnya tinggal. Dia kan cuma satu orang. Tidak apa-apa asalkan dia tidak membuat masalah, kata Mindy setelah memikirkannya. Bab 337. Untuk memuaskan Janice, Leanne terpaksa menyetujui permintaan Janice. Pada saat itu, mereka mendengar suara mesin mobil. Sebuah mobil sport mahal berhenti di depan hotel. Pintunya terbuka, dan seorang pemuda berusia sekitar 26 tahun keluar. Di belakangnya ada dua pengawal berpakaian jas, yang tampak luar biasa mengesankan. Tuan Wyatt, Anda sudah di sini. Saya sudah menyiapkan ruangannya. Silakan, ikuti saya. Joey tampak senang saat menyapa Theodore. Ya, ayo. Theodore memasang ekspresi bangga di wajahnya saat mengikuti Joey masuk. Dia segera melihat Horace dan yang lainnya. Joey, siapa mereka? Theodore mengerutkan kening. Perkenalkan, ini pacarku, Mindy. Yang lainnya adalah saudara-saudaranya. Joey hendak memperkenalkan semua orang ketika kata-katanya disela oleh Theodore. Kerabat pacarmu, kau mengundangku untuk membicarakan bisnis, bukan untuk makan malam keluarga.
kata Theodore dingin. Ia mulai tampak tidak senang. Tuan Wyatt, jangan marah. Ini sepupu pacarku, Janice. Aku ingin mengenalkannya padamu, kata Joey tergesa-gesa, sambil menunjuk ke arah Janice. Theodore selalu menjalani kehidupan mewah, jadi dia tidak peduli untuk melirik Leon pada yang lain saat ini. Ketika dia mengikuti kemana Joey tunjuk dan menatap Janice, dia akhirnya melihat betapa menakjubkannya penampilan Janice. Betapa indahnya. Theodore merasa seperti tersambar petir. Dengan kekayaan keluarganya, dia tidak pernah kekurangan wanita di sekitarnya. Dia pernah bergaul dengan banyak wanita cantik sebelumnya, tetapi dia tidak pernah melihat wanita secantik dan seanggun Janice. Yang lebih langka lagi adalah kenyataan bahwa Janice tampak memiliki watak yang lembut dan santun. Ia tampak seperti istri yang baik hati dan mampu mengelola rumah tangga dengan baik. Itu adalah tipe yang disukai banyak pria, dan dia tidak terkecuali. Saat pertama kali menatap Janice, hatinya tersentuh. Joey, apa maksudmu dengan ini? Theodore menatap Joey dengan tajam. Begini, bisik Joey ke telinga Theodore, menjelaskan situasinya secara singkat. Bagus, bagus sekali. Theodore mulai tertawa, sangat puas dengan pengaturan Joey. Tuan Wyatt, mari kita bicarakan ini di ruangan ini, kata Joey sambil tersenyum. Di dalam ruangan, Tuan Wyatt, mereka berdua adalah orang tua Janice. Joey memperkenalkan kembali semua orang. Adapun Leon, dia bahkan tidak menyebut-nyebut orang luar itu. Tuan dan Nyonya Ling, halo. Saya senang bertemu kalian berdua, Theodore tersenyum. Akan tetapi, dia sudah terbiasa bersikap angkuh dan berkuasa, sehingga nadanya sombong, seakan-akan dia terlahir lebih baik dari orang lain. Perasaan itu saling berbalasan, Horace dan Leanne sedikit terkejut. Seseorang sekaya Theodore biasanya tidak akan melirik orang biasa seperti mereka sedikitpun. Meskipun Theodore agak sombong, itu bisa dimengerti. Kenapa dia bertingkah begitu sombong? Janice bergumam, tampak sangat tidak senang. Dia langsung mendapat kesan buruk terhadap Theodore karena dia bertindak sombong dan kasar. Setelah beberapa basa-basi kosong, mereka semua duduk, dan Joey meminta makanan disajikan. Tuan Ling, karena ini kencan buta, saya akan jujur. Saya sangat senang dengan Nona Janice. Jika Anda tidak keberatan, mari kita bicarakan tentang tanggal pertunangan. Bab 338. Theodore membuatnya terdengar seolah-olah segala sesuatunya sudah beres. Apa? Bertunangan? Apakah itu lelucon? Janice terkejut dan buru-buru berdiri. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Theodore, dan mereka berdua bahkan tidak memiliki perasaan yang sama. Selain itu, dia tidak menyukai kesombongan Theodore. Namun, hal pertama yang Theodore katakan adalah bahwa ia ingin bertunangan. Bagaimana mungkin ia bisa menerimanya? Tuan Wyatt, kalian masih belum saling mengenal. Bukankah terlalu cepat untuk bertunangan? Horace dan Leanne juga terkejut. Tidak, aku jatuh cinta pada Nona Janice pada pandangan pertama. Itu sudah cukup. Theodore menatap Janice dengan penuh gairah. Aku masih merasa seperti, Horace ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia dengan cepat disela oleh Theodore. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Untuk menunjukkan ketulusanku, ada $300.000 di rekening bank ini. Anggap saja ini sebagai hadiah pertunangan. Theodore mengeluarkan kartu ATM dan melemparkannya di depan Horace dan Leanne. Dia tidak pernah kekurangan wanita di sisinya sebelumnya. Dia bermain dengan begitu banyak wanita yang berbeda, dan mereka semua berlomba-lomba untuk mendapatkan uangnya. Di matanya, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Kalaupun ada, itu hanya berarti uang yang dikeluarkan tidak cukup. 300.000. Horace dan Leanne tercengang. Itu bukan angka kecil di mata mereka. Mereka berdua mengira gaji Janice sudah cukup besar sebagai seorang manajer departemen di sebuah perusahaan besar. Namun, bahkan jika Janice tidak makan atau minum berlebihan, ia akan membutuhkan waktu 1 atau 2 dekade untuk menghasilkan uang sebanyak itu. Namun, jumlah itu ada di depan mata mereka. Tidak mungkin mereka bisa tetap tenang. Tuan dan Nyonya Ling, jika kalian setuju dengan pertunangan ini, maka uang itu milik kalian. Jika kalian merasa itu tidak cukup,
aku bisa memberi kalian lebih banyak. Theodore berkata dengan tenang, bersiap untuk menggunakan uang itu untuk membeli kebutuhan harian Janice. Jika 300.000 tidak cukup, maka dia akan menggandakannya. Dia akan terus melakukannya sampai Janice setuju. Dia menolak untuk percaya seseorang dari latar belakang keluarga Janci akan menolak godaan uang. Tidak perlu lagi. Sudah cukup. Kita setuju untuk bertunangan. Leanne dengan gembira menyimpan kartu itu. Leanne, apa yang kau lakukan? Janice masih belum setuju. Cepat kembalikan kartu itu ke Tuan Wyatt. Horace menghentikannya dengan tergesa-gesa. Ibu, ayah benar. Kamu harus mengembalikan kartu itu kepadanya. Aku tidak akan setuju untuk bertunangan. Wajah Janice memerah saat dia melotot marah ke arah Theodore. Ia berpikir berbeda dari ibunya. Ia merasa Theodore sengaja menggunakan uangnya untuk mempermalukan keluarga mereka. Dia tidak pernah menyukai Theodore sejak awal, dan kesan itu semakin buruk. Kenapa kamu tidak setuju? Tuan Wyatt adalah orang yang sangat berbakat, dan keluarganya kaya dan berkuasa. Wanita lain hanya bisa berharap punya pacar seperti dia. Kalau kamu saja tidak menginginkannya, pacar macam apa yang kamu inginkan? Leanne menegur dengan tidak senang. Meskipun Theodore tidak tampak maskulin dan jantan seperti Leon, ia tetap memiliki penampilan yang cukup mulia. Yang lebih penting, uang dan kekuasaan Theodore bukanlah sesuatu yang bisa disentuh Leon. Dia lebih menyukai Theodore, dan mulai menyukainya lebih dan lebih lagi. Itu benar, Janice, Bibi benar. Kamu sangat cantik, dan Tuan Wyatt sangat tampan. Kalian berdua adalah pasangan yang ditakdirkan untuk bertemu di surga. Bab 339. Juga, Tuan Wyatt jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Dia rela memberikan 300.000 sebagai hadiah pertunangan. Itu sungguh menunjukkan ketulusan. Kau harus mengambil kesempatan ini. Jangan biarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Baik Mindy maupun Joey mencoba menasihati Janice. Mereka hanya berencana untuk menguji keberuntungan dan tidak berharap terlalu banyak. Namun, mereka cukup beruntung karena Theodore langsung jatuh cinta pada Janice. Itu sangat cocok bagi mereka. Selama Janice setuju untuk bersama Theodore, maka keluarga Joey akan dapat mengandalkan Wyatt Group. Masa depan mereka akan sangat cerah. Janice, ibumu dan yang lainnya bersikap cukup masuk akal. Meskipun kamu baru saja mengenal Tuan Wyatt, perasaan bisa terbentuk perlahan-lahan. Mengapa kamu tidak bertunangan dengan Tuan Wyatt terlebih dahulu, dan perlahan-lahan mengembangkan perasaanmu nanti? Kata Horace setelah ragu-ragu sejenak. Bagaimanapun, keluarga Theodore memang luar biasa. Mereka benar-benar kaya. Jika putrinya bisa bersama Theodore, maka ia akan hidup mewah, bebas dari segala kekhawatiran. Ia akan bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya hidup bahagia. Begitu pula dengan mereka berdua. Ayah, ibu, kalian tidak perlu mencoba membujukku. Tidak peduli betapa hebatnya keluarganya, aku tidak menyukainya. Kalian tidak bisa memaksakan perasaan. Aku tidak akan menyetujui pertunangan itu. Kata Janice tegas. Dia bukan gadis yang suka pamer. Dia lebih suka menjalani kehidupan yang normal dan damai dengan pria yang dicintainya yang menjual perasaannya demi uang. Theodore selalu menjadi orang yang selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketika Janice menolaknya dengan kejam di depan umum seperti itu, ia menjadi sedikit marah. Nona Janice, sebaiknya Anda pikirkan baik-baik. Dengan siapa saya? Begitu banyak wanita yang langsung memeluk saya selama saya menggoyangkan jari saya. Sejujurnya, kamu seharusnya senang aku jatuh cinta padamu. Wanita lain bahkan tidak akan mampu membayangkannya. Kumohon, aku tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Kau seharusnya meninggalkannya untuk wanita lain. Kata Janice sambil mendengus. Ia mulai semakin membenci kesombongan Theodore. Wajah Theodore sangat gelap. Ia tidak pernah menyangka Janice tidak akan jatuh ke pelukannya. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan seorang wanita yang tidak akan tergerak oleh uang. Bukan hanya itu saja, hal-hal yang tidak mungkin terjadi pun menjadi yang terbaik. Semakin Janice menolaknya, semakin dia merasa Janice istimewa, dan semakin dia menyukainya. Tuan dan Nyonya Ling, bantu saya meyakinkan putri kalian.
Theodore menatap Horace dan Leanne. Karena tidak dapat meyakinkan Janice, dia terpaksa menaruh harapannya pada orang tua Janice. Janice, aku tahu pertunangan ini sangat mendadak, dan kamu tidak bisa menerimanya sekarang, tetapi pertunangan tidak mengharuskanmu untuk menikah. Lagi pula, kamu tidak punya pacar sekarang. Kenapa kamu tidak bertunangan dengan Tuan Wyatt? Dengan begitu, kalian berdua bisa berkencan. Jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu bahwa kalian berdua tidak akan cocok satu sama lain? Saran Leanne. Benar sekali, Janice, kamu bisa bertunangan dengannya terlebih dahulu, dan kalian berdua bisa perlahan-lahan saling mengenal. Tuan Wyatt tampaknya sangat baik dalam banyak hal. Begitu Anda bersamanya dalam waktu yang lama, Anda mungkin akan jatuh cinta padanya. Mindy dan Joey juga mencoba membantu. Bu, pertunangan bukanlah sesuatu yang remeh yang bisa kamu coba-coba begitu saja. Aku sudah memutuskan. Tidak ada ruang untuk diskusi. Sikap Janice sangat tegas. Bab 340. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Kamu tidak mau mencari pacar untuk dirimu sendiri, dan kami membantumu mengatur sesuatu. Apakah ada yang salah dengan itu? Leanne marah. Sudah kubilang sebelumnya, bukannya aku tidak menginginkannya. Aku hanya belum menemukan orang yang cocok. Janice disela oleh ibunya sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Cukup, aku tidak mau alasanmu. Kurasa Tuan Wyatt adalah pria yang baik. Kalau kau masih menganggap kami sebagai orang tuamu, dengarkan kami. Bertunanganlah dengannya dan cobalah dulu. Jika kau menolak, jangan repot-repot kembali lagi. Kau boleh pergi kemanapun yang kau mau. Kami tidak punya anak perempuan sepertimu, kata Leanne dengan marah. Ibu, kamu, bukankah kamu sengaja mempersulitku? Mata Janice memerah saat itu. Ibunya sudah memperburuk keadaan sejauh ini. Jika dia terus menolak, dia akan dianggap sebagai anak yang buruk. Namun, jika dia setuju, itu artinya dia tidak menyukai Theodore. Dia tidak akan bisa menerimanya dalam hatinya. Tiba-tiba, dia merasa sangat putus asa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Leon berkata bahwa Janice sedang dalam posisi sulit, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membela Janice. Nona Ling, dalam hal hubungan, perasaan harus saling berbalasan. Karena Janice tidak menyukai Tuan Wyatt, bukankah sebaiknya kita lupakan saja? Lupakan saja, kau benar-benar mudah. Leon, ini masalah keluarga pribadi kita. Ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi jangan ikut campur. Leanne berkata dengan tidak senang. Sangat sulit bagi putrinya untuk bertemu dengan pemuda kaya seperti itu. Pria itu bahkan begitu tergila-gila padanya. Kalau mereka melupakannya begitu saja, di mana putrinya akan menemukan lelaki lain seperti dia di masa depan? Benar sekali. Bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak membuat masalah? Apa yang dilakukan orang luar sepertimu dengan mencoba ikut campur? Kata Mindy dengan tidak senang. Siapa orang ini? Theodore menatap Leon dengan tidak senang. Leon tetap diam sepanjang waktu, sehingga ia merasa Leon mungkin adalah saudara laki-laki atau sepupu Janice, jadi ia tidak mengatakan apa-apa. Namun, saat dia mendengar Mindy menyebut Leon sebagai orang luar, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Oh, namanya Leon. Dia teman kuliah Janice, Leanne menjelaskan semuanya. Hanya seorang teman kuliah. Apa hakmu untuk bicara? Theodore memasang ekspresi muram di wajahnya. Sebelumnya, Janice tampak seperti hendak menyetujui pertunangan setelah didesak oleh Leanne. Namun, Leon tiba-tiba muncul dan membuat masalah. Tidak mungkin dia akan memandang Leon dengan baik. Siapa bilang Leon tidak punya hak? Dia milikku, dia milikku. Janice menyadari bahwa akan sulit baginya untuk tidak bertunangan dengan Theodore jika dia tidak menemukan jalan keluar saat itu juga. Jadi, dia mengatupkan giginya dan berkata, Leon adalah pacarku. Apa, dia pacarmu? Theodore terkejut. Semua orang juga terkejut. Bahkan Leon sendiri pun terkejut. Janice, ini, Leon menatap Janice dengan rasa ingin tahu, tidak mengerti apa yang Janice coba lakukan. Tolong aku. Janice mengucapkan kata-kata itu kepada Leon dengan diam-diam. Matanya penuh dengan ketidakberdayaan. Leon segera mengerti apa yang Janice coba lakukan.
Sebenarnya dia sudah punya rencana saat dia mencoba membantu Janice sebelumnya. Janice tiba-tiba berkata bahwa mereka berdua adalah pasangan yang tidak perlu.